Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Zadlul Fitrian MA selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Di sini perkenalkan, nama saya Irodatul Hasanah dengan NIM 25314012016 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai salah satu filsuf modern yang sangat berpengaruh dan kontroversial, yaitu Friedrich Nietzsche. Teman-teman mungkin tidak asing dengan kalimat Tuhan telah mati atau konsep manusia super. Nah, hari ini kita akan membedah singkat 3 poin utama tentang biografi Nietzsche, pokok-pokok pemikirannya, dan karya-karya Nietzsche. Dan yang mana karya-karyanya utamanya itu menjadi warisan yang penting bagi dunia filsafat. Kita lanjut pada poin pertama tentang biografi singkat Nietzsche. Nama panjang ia adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche, lahir di Jerman pada 15 Oktober tahun 1844. Uniknya, ia lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang religius yang sangat kuat. Ayahnya adalah seorang pendeta, namun jalan hidup Nietzsche berubah total setelah ayahnya meninggal saat ia baru berusia 5 tahun. Nietzsche tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Di usianya yang 14 tahun, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar bahasa klasik seperti Yunani dan Latin. Ia melanjutkan studi filologi klasik di Universitas Bonn dan Leipzig. Bahkan, ia sukses menjadi profesor di usia yang muda. Namun sayangnya, sepanjang hidupnya, Nietzsche sering mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental yang parah. Hingga akhirnya ia wafat pada 25 Agustus pada tahun 1900 di usianya yang masih 56 tahun. Akan tetapi, di balik fisik yang rapuh tersebut, ia meninggalkan gagasan yang luar biasa kritis terhadap nilai tradisional, agama, dan budaya barat. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua tentang pokok-pokok pemikiran Nietzsche, yakni tentang ada 4. Di sini kita akan membahas 4 konsep inti dari pemikiran Nietzsche. Yang pertama tentang konsep kebebasan. Bagi Nietzsche, kebebasan bukanlah bawaan lahir, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan melalui pengembangan diri atau yang dia sebut dengan self-determination, yang mana bebas menurut pandangan Nietzsche ini adalah kita mampu menguasai diri sendiri dan bertanggung jawab penuh atas tindakan kita, bukan sekedar ikut-ikutan orang lain. Konsep yang kedua tentang kehendak untuk berkuasa atau yang biasa disebut dengan will to power. Konsep ini bukan soal politik atau menjadi diktator. Maksud Nietzsche, di dalam diri setiap manusia itu ada dorongan alamiah yang untuk terus berkembang, mengatasi kelemahan diri, dan mewujudkan potensi terbaik kita. Konsep yang ketiga Nietzsche adalah perspektivisme. Nietzsche menolak adanya kebenaran mutlak dan universal. Menurutnya, pengetahuan selalu dipengaruhi oleh sudut pandang atau perspektif individu. Sederhananya, tidak ada fakta yang berdiri sendiri. Yang ada hanyalah berbagai tafsir atas fakta tersebut. Konsep Nietzsche yang terakhir, yang keempat adalah konsep moral Tuhan dan moral Buddha. Nietzsche membagi moralitas menjadi 2. Yang pertama, moral Tuhan yang lahir dari kekuatan, keberanian, dan kemandirian untuk menciptakan nilai hidup sendiri. Sebaliknya, yang kedua yakni moral Buddha, yang mana moral ini lahir dari kelemahan dan kepatuhan pada nilai kelompok. Manusia ideal menurut Nietzsche adalah mereka yang memiliki moral Tuhan, mandiri, dan tidak bergantung pada penilaian orang lain. Selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, yakni tentang karya-karya utama dan tentang kesimpulan nanti akhirnya. Karya-karya utama, gagasan radikal tadi ia tuangkan ke dalam 5 karya utamanya, yaitu yang pertama, Der Debut der Tragödie, yang pada tahun 1872. Buku pertamanya yang membahas tentang konsep Apollonian atau sisi rasional dan Dionysian yang disebut dengan sisi emosional dalam seni. Yang kedua bukunya adalah tentang Die Fröhliche Wissenschaft
pada tahun 1882. Buku ini buku yang memuat gagasan Tuhan telah mati, sebuah kritik terhadap hilangnya pengaruh nilai moral agama di masyarakat modern. Yang ketiga adalah karyanya Also Sprach Zarathustra pada tahun sekitar 1883 sampai 1885. Karyanya yang paling terkenal yang mengandalkan konsep Übermensch atau manusia unggul yang mandiri menciptakan nilainya sendiri. Karyanya yang keempat adalah karya Jenset von Gut und Bos pada tahun 1886. Karyanya ini berisi tentang kritik terhadap moralitas tradisional dan pengembangan teori perspektivisme. Karya yang terakhir adalah Zur Genealogie der Moral pada tahun 1887. Karyanya ini tentang buku yang membedakan secara mendalam asal-usul moral Tuhan dan moral Buddha. Jadi, sebagai penutup, di sini ada kesimpulan tentang Freshness. Freshness ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang aktif, berani, mengambil tanggung jawab, dan tidak menjadi pengikut buta dari moralitas massa. Pemikiran inilah yang menjadikan salah satu tokoh filsafat ini menjadi salah satu tokoh filsafat yang paling berpengaruh hingga hari ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.